Bagaimana jika saya katakan bahwa alasan Anda bukan prioritas baginya bukan karena dia, melainkan karena cara Anda menjalani hidup saat ini? Anda terus berusaha mengesankan dirinya, mencoba masuk ke dalam hidupnya, dan apa yang terjadi? Semua itu sia-sia. Anda diabaikan, diperlakukan seperti pilihan kedua. Tapi inilah kenyataannya. Anda tidak perlu mengejar persetujuannya. Anda harus mengejar persetujuan diri Anda sendiri. Ini mungkin terdengar pahit, tetapi kenyataannya adalah, jika Anda terus bertindak seolah-olah Anda bisa dibuang begitu saja, Anda akan diperlakukan seperti itu. Tapi bagaimana jika saya bisa menunjukkan cara untuk membalikkan keadaan sepenuhnya? Bukan dengan permainan, bukan dengan pura-pura, tetapi dengan mindset yang sangat kuat, mindset yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun, mindset yang akan membuatnya melihat Anda sebagai hadiah. Inilah stoicisme. Seni menguasai emosi, menjadi tak terjamah, dan menjadikan diri Anda sebagai prioritas. Begitu Anda menjadi pria yang seharusnya Anda jadi, dia akan berjuang untuk tetap ada dalam hidup Anda. Hari ini, saya akan membagikan sesuatu yang bisa mengubah segalanya tentang hubungan Anda. Cara memastikan Anda selalu menjadi prioritas, bukan pilihan kedua. Namun, saya tidak akan membual. Video ini ditujukan untuk pria yang lelah diperlakukan seperti cadangan. Saya tidak berbicara tentang trik atau permainan manipulatif. Kita akan membahas psikologi dan filosofi yang akan membantu Anda menjadi pria yang diinginkan setiap wanita. Dan yang menarik adalah, Anda akan melakukannya tanpa mengejar, tanpa memohon, dan tanpa mengubah siapa diri Anda hanya untuknya. Anda telah dibohongi seumur hidup. Mereka bilang Anda harus baik hati, selalu tersedia, selalu manis, dan selalu menjadi segalanya untuknya. Bagaimana hasilnya? Anda diabaikan, Anda tidak dianggap, dan Anda merasa seperti pilihan kedua. Sudah saatnya berhenti menjadi cadangan dan mulai menjadi prioritas. Dan saya tidak mengatakan Anda harus memperlakukan dia dengan buruk. Itu lemah. Yang saya katakan adalah Anda harus memperlakukan diri Anda lebih baik. Wanita tidak menginginkan pria yang selalu tersedia. Mereka menginginkan pria yang menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Ingin tahu kenapa? Karena mereka terprogram untuk menghormati pria yang mengendalikan dirinya sendiri. Dan itulah yang akan kita kuasai hari ini. Mari kita mulai dengan cara untuk berhenti menjadi pilihan kedua dan mulai menjadi pria yang tak bisa dia biarkan pergi. Mengapa Anda selalu jadi pilihan kedua? Hal pertama yang perlu Anda sadari adalah alasan mengapa Anda bukan prioritas baginya, karena Anda bertindak seolah-olah Anda bukan prioritas. Dia tahu Anda akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa jika dia membatalkan rencana, menjadwal ulang, atau bahkan menghilang selama beberapa hari, Anda tetap akan menunggu. Anda menunjukkan bahwa Anda adalah cadangan, pilihan kedua. Cobalah berpikir seperti ini. Jika Anda benar-benar berharga, apakah Anda akan membiarkan diri diperlakukan seperti itu? Tidak. Pria yang tahu harga dirinya tidak akan menunggu seseorang yang memperlakukan mereka seperti opsi. Masalahnya bukan pada dia, tapi pada Anda. Anda memberinya semua kekuatan. Anda selalu tersedia, terlalu antusias, dan memberitahu dia bahwa dia bisa datang atau pergi sesuka hati. Sekarang izinkan saya menjelaskan dengan cara lain. Anda adalah rencana cadangannya. Dia sedang memperhatikan orang lain, seseorang yang dia anggap lebih berharga, seseorang yang mungkin bahkan tidak memberi dia perhatian penuh. Tapi ketika orang itu tidak datang, dia tahu dia bisa kembali kepada Anda. Anda selalu ada, menunggu sisa-sisa perhatiannya. Dan bagian yang paling menyakitkan, Anda membiarkannya. Anda membiarkan diri diperlakukan seperti pilihan kedua. Mengapa? Karena Anda takut kehilangannya. Padahal kenyataannya, Anda sudah kalah sejak Anda membiarkan dia tidak menghargai waktu Anda. Wanita tidak menghormati pria yang selalu ada. Penghormatan datang dari kelangkaan. Ketika sesuatu langka, itu menjadi berharga. Anda selalu membalas pesan dalam hitungan detik, selalu yang pertama menghubungi, selalu setuju dengan segala keinginannya. Bagaimana dia bisa menghormati Anda jika Anda bahkan tidak menghargai waktu Anda sendiri? Hentikan menjadi karpet yang diinjak-injak. Jika dia tidak menjadikan Anda prioritas, tunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan sendiri. Setelah Anda melakukannya, Anda tidak lagi menjadi pilihan kedua.
Anda menjadi pria yang dia ingin kejar. Kekuatan pemisahan emosional. Sekarang mari kita bahas salah satu senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan dalam hubungan apapun. Pemisahan emosional. Sebelum Anda berpendapat, tunggu, kan kita harus pisah emosional dan terbuka. Biarkan saya jelaskan. Menjadi emosional dan terbuka bukan berarti Anda harus menjadi orang yang mudah dimanfaatkan. Pemisahan emosional bukan berarti Anda tidak peduli, melainkan Anda tidak membiarkan diri Anda dikendalikan oleh reaksi atau perilakunya. Inilah kenyataan yang harus diterima. Begitu dia tahu bahwa dia bisa mengendalikan emosi Anda, dia juga mengendalikan Anda. Jika dia bisa membuat Anda cemas, cemburu, atau putus asa hanya dengan mengabaikan pesan Anda atau membatalkan rencana, maka dia yang memegang kendali. Itu adalah titik di mana Anda harus berubah. Namun ketika Anda mampu menjaga jarak emosional, ketika Anda tidak lagi bereaksi terhadap ujiannya atau permainan kecilnya, Anda merebut kembali kendali itu. Misalnya, Anda sedang mengirim pesan dengan seorang wanita dan tiba-tiba dia berubah jadi dingin. Tidak ada lagi pesan lucu, tidak ada emoji, hanya balasan satu kata. Banyak pria akan panik, mulai menganalisis setiap kata, berpikir ulang tentang percakapan terakhir, atau bertanya-tanya apa yang salah. Namun, tidak dengan Anda. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa perilakunya tidak ada hubungannya dengan Anda, itu lebih kepada dirinya. Pemisahan emosional berarti Anda tetap tenang dan percaya diri, apapun yang terjadi. Jika dia tidak membalas pesan Anda, santai, Anda juga sibuk kok. Jika dia membatalkan rencana mendadak, tidak masalah, Anda sudah punya rencana lain. Anda tidak terpengaruh karena kebahagiaan Anda tidak bergantung padanya. Inilah cara Anda menjadi tak tertahankan bagi wanita, dengan menjadi pria yang emosinya tidak tergoyahkan oleh tindakannya. Dan yang lebih menarik, pemisahan emosional bukan hanya tentang mengatasi dia, tetapi tentang mengendalikan diri Anda sendiri. Ketika Anda berhenti mencari validasi dari wanita, Anda membebaskan pikiran Anda untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Tujuan, hasrat, dan misi hidup Anda. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memiliki misi. Pria yang memiliki tujuan adalah pria yang tidak bisa dikendalikan, dan itu membuat Anda menjadi pria yang berbahaya, dalam arti yang positif. Menetapkan batasan stoik yang menuntut penghormatan. Ini tentang menetapkan batasan. Jika Anda tidak melakukannya, dia yang akan menetapkannya untuk Anda. Dan tebak apa? Batasan yang dia tentukan tidak akan menguntungkan Anda. Banyak pria beranggapan bahwa menetapkan batasan berarti bersikap pengendali atau kasar. Itu salah besar. Menetapkan batasan sebenarnya adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda. Dan waktu Anda cukup berharga untuk mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan Anda. Bayangkan ini, dia terus mengirim pesan tengah malam untuk mengajak keluar mendadak. Apa yang Anda lakukan? Jika Anda langsung mengikuti dan meninggalkan semua hal lainnya, Anda baru saja menunjukkan bahwa Anda siap mengikuti kehendaknya kapan saja. Namun, jika Anda membalas, "Maaf, saya sudah ada rencana malam ini. Bagaimana kalau kita atur jadwal untuk besok?" Anda baru saja menetapkan batasan yang menyatakan, "Waktu saya berharga dan saya tidak di sini untuk sekadar panggilan dadakan." Intinya adalah, menetapkan batasan bukan hanya melindungi diri Anda, tapi juga memaksa dia untuk menghormati Anda. Wanita akan menguji batasan Anda untuk melihat sejauh mana dia bisa memanipulasi situasi. Jika Anda membiarkannya melewati batas, dia akan kehilangan rasa hormat pada Anda, dan begitu rasa hormat hilang, daya tarik pun ikut pudar. Tapi batasan tidak hanya tentang menolak ajakan mendadak. Ini juga mencakup setiap aspek hidup Anda, waktu, energi, dan investasi emosional Anda. Anda harus jelas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat Anda toleransi dalam hubungan. Jika Anda sedang berkencan dengan wanita yang masih mempertimbangkan pilihan lain, berkencan dengan pria lain sambil menggantungkan Anda harus menetapkan batasan. Katakan padanya, "Saya tidak tertarik menjadi salah satu dari banyak pilihan. Kita eksklusif atau saya pergi." Itu adalah batasan, dan jika dia tidak menghargainya, Anda pergi.
Tidak ada drama, tidak ada perdebatan, hanya pemahaman yang jelas bahwa Anda tidak akan puas dengan lebih sedikit dari apa yang Anda layak dapatkan. Mengapa tindakan lebih berbicara daripada kata-kata? Di dunia kencan saat ini, banyak pria yang lebih banyak berbicara daripada bertindak. Mereka menghabiskan berjam-jam mengirim pesan, menjelaskan diri, dan berusaha meyakinkan wanita bahwa mereka pria baik, terjebak dalam siklus mencoba meyakinkannya tentang nilai diri. Namun inilah kenyataannya. Wanita tidak peduli dengan apa yang Anda katakan. Mereka peduli dengan apa yang Anda lakukan. Anda mungkin merasa membuat kemajuan dengan memberitahu dia betapa seriusnya Anda tentang hubungan ini atau seberapa pedulinya Anda padanya. Tetapi bagi dia itu hanya kata-kata kosong. Wanita sudah mendengar kalimat yang sama dari pria sepanjang hidup mereka. Saya berbeda, saya serius tentang kita, saya bukan seperti pria lainnya. Dia sudah mendengarnya semua. Dan yang ada di pikirannya saat Anda mengungkapkan perasaan, mari kita lihat apakah dia bisa membuktikannya. Hal yang perlu Anda pahami adalah ini, berbicara tidak akan membuat kesan, tetapi tindakanlah yang akan mengesankan. Anda bisa menulis banyak kata tentang perasaan Anda, tetapi itu tak akan lebih berarti dibandingkan dengan membuktikan melalui tindakan yang konsisten dan nyata. Ketika tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pria dengan integritas, pria yang tidak perlu menjelaskan dirinya, pria yang menyelesaikan tugas tanpa harus mengumumkannya. Pikirkan tentang pria yang menarik perhatian wanita. Apakah mereka yang terus mengirim pesan, memberi pujian, atau mencoba meyakinkan wanita tentang nilai mereka? Tidak. Mereka adalah pria yang melakukan apa yang mereka katakan tanpa perlu menjelaskannya. Mereka adalah pria yang tetap tenang dan terjaga, yang tidak mencari validasi dari wanita, karena mereka sudah divalidasi oleh tindakan dan kesuksesan mereka sendiri. Menguasai seni misteri. Wanita cenderung tidak tertarik pada pria yang terlalu transparan. Jika dia tahu persis apa yang Anda pikirkan dan apa yang akan Anda lakukan, minatnya akan cepat memudar. Inilah mengapa seni misteri sangat efektif, dan sejujurnya, banyak pria saat ini telah kehilangan kemampuan ini. Kita hidup di dunia di mana semua orang selalu terhubung dengan ponsel, berbagi setiap pemikiran dan perasaan mereka. Jika dia bisa memprediksi setiap langkah Anda, dia akan menganggap Anda sebagai pria biasa, dan percayalah, begitu Anda masuk dalam kategori itu, minatnya akan hilang. Saya tidak menyarankan Anda untuk bermain-main atau berbohong, tapi yang saya maksud adalah berhentilah menjadi terlalu mudah ditebak. Ketebakan yang berlebihan adalah racun dalam hubungan, terutama di awal perkenalan. Lihatlah pria yang mengirim pesan selamat pagi dan selamat malam. Setiap hari memberitahunya setiap detail kecil tentang apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Berita buruknya, itu bukan romantis, itu justru membosankan. Itu malah memberi beban padanya. Saat Anda terus-menerus memberi perhatian padanya, Anda tidak memberi kesempatan untuk dia merindukan Anda, bertanya-tanya apa yang Anda lakukan, atau bahkan memikirkan Anda. Anda membunuh rasa penasaran yang merupakan bahan bakar dari daya tarik. Bayangkan jika dia mengirim pesan, "Hei, apa yang kamu lakukan malam ini?" Kebanyakan pria akan segera memberitahunya setiap detail kecil tentang malam mereka, berharap dia ingin bergabung. Namun begini caranya, jangan beritahu segalanya, sisakan sedikit misteri. Alih-alih berkata, "Oh, saya cuma nonton TV dan santai mau datang." Cobalah berkata, "Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, mungkin saya keluar nanti. Bagaimana dengan kamu?" Lihat apa yang terjadi. Anda membalikan keadaan, dan bukannya menjadi terbuka, Anda menciptakan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu persis apa yang Anda lakukan, dan ketidakpastian itu justru akan membuat dia lebih sering memikirkan Anda. Anda menanamkan rasa penasaran, dan itulah kuncinya. Anda ingin menjadi pria yang selalu ada dalam pikirannya, yang dia coba cari tahu, apakah dia tahu di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan, atau bagaimana perasaan Anda setiap saat. Begitu Anda menjadi terlalu bisa diprediksi, Anda akan terlupakan. Ingat ini, daya tarik tumbuh dalam ketidakpastian. Dia tidak memikirkan pria yang mengirim pesan setiap 5 menit. Dia memikirkan pria yang sulit dipahami, pria yang menjalani hidupnya
dan tidak selalu ada untuk dijangkau. Mengambil kembali waktu Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan pria dalam hubungan adalah terus-menerus mengorbankan hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan pasangan. Ini harus Anda ingat, pria yang tidak menghargai waktunya sendiri tidak akan dihargai oleh wanita. Jika Anda selalu ada, selalu menunggu panggilannya, selalu membatalkan rencana demi memenuhi keinginannya, dia akan mulai menganggap Anda remeh. Dan saat itu terjadi, hubungan tersebut akan berakhir. Di dunia kencan saat ini, banyak wanita sudah terbiasa dengan pria yang rela membungkuk untuk menyenangkannya. Banyak pria yang rela mengorbankan segalanya demi perhatian wanita. Namun kenyataannya, wanita tidak menghormati pria yang terlalu tersedia. Mereka lebih menghormati pria yang memiliki tujuan, ambisi, dan yang tidak takut berkata, "Maaf, saya sudah ada rencana lain." Anda harus menunjukkan padanya bahwa waktu Anda sama berharganya dengan waktu dia, bahkan lebih. Jika Anda terus-menerus membuat diri Anda tersedia, Anda memberi sinyal bahwa waktunya lebih penting daripada milik Anda. Tetapi ketika Anda mulai memprioritaskan hidup Anda sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mulai mengejar perhatian Anda. Dia mulai menghargai Anda. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa begitu saja menggerakkan jarinya dan mengharapkan Anda untuk meninggalkan segalanya demi dirinya. Ketika Anda mengambil kembali waktu Anda juga mengambil kembali kekuatan Anda. Jangan takut untuk membuatnya berusaha mendapatkan perhatian Anda. Buat dia berjuang untuk itu. Karena pada kenyataannya, pria yang menghargai waktunya sendiri adalah pria yang dihormati wanita. Aturan timbal balik. Banyak pria yang salah langkah di sini. Anda memberikan segalanya, waktu, perhatian, dan energi Anda. Lalu, apa yang Anda dapatkan? Pesan yang setengah hati, mungkin dia masih berhubungan dengan pria lain. Jika apa yang Anda berikan tidak pernah kembali, berarti Anda sedang dimanfaatkan, dan itu adalah kesalahan Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda sudah mengajarkan dia bahwa Anda akan menerima sedikit usaha darinya. Anda mengajarkan dia bahwa Anda akan puas dengan apapun yang dia beri. Dan apa yang terjadi, dia akan terus memberi Anda hanya sedikit selama Anda menerima itu. Wajar saja, dia tahu Anda akan tetap ada meski dia tidak berusaha. Ini kenyataannya. Wanita ahli dalam mengatur usaha. Mereka tahu persis berapa banyak yang perlu mereka beri untuk menjaga Anda tetap ada tanpa memberi terlalu banyak. Anda kira dia terlalu sibuk untuk membalas pesan Anda atau membuat rencana? Salah. Dia memberi perhatian dan waktu pada pria lain yang dia anggap prioritas. Kenapa Anda hanya mendapat sedikit usaha darinya? Karena Anda sudah mengajarkan dia bahwa Anda baik-baik saja dengan itu. Anda menunjukkan bahwa Anda akan menerima remah-remah yang dia beri, dan dia akan terus memberi itu. Sudah waktunya berhenti terlalu mengakomodasi. Jika dia tidak memberikan usaha yang sama, tarik diri Anda. Itu sesederhana itu. Banyak pria berpikir mereka harus berusaha lebih keras, memberi lebih banyak, atau mengejar lebih jauh. Padahal itu justru kebalikannya. Jika dia tidak membalas usaha Anda, saatnya untuk mundur dan biarkan dia merasakan kekosongan Anda. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan merasakan perubahan itu dan mulai berusaha lebih keras. Jika tidak, dia akan pergi, dan itu justru yang Anda inginkan. Karena wanita yang tidak membalas energi Anda adalah wanita yang tidak akan pernah memprioritaskan Anda. Dan sejujurnya, kenapa Anda ingin berinvestasi pada seseorang yang hanya melihat Anda sebagai kenyamanan? Mengubah penolakan menjadi kekuatan. Banyak pria merasa hancur saat merasakan penolakan. Pesan tidak dibalas, janji dibatalkan, atau tiba-tiba dia menghilang dan Anda mulai meragukan diri sendiri. Hentikan di sana. Penolakan bukan tentang Anda, itu tentang dia. Jika dia menolak Anda, itu justru sebuah berkah yang tersembunyi. Anda mungkin berpikir, tapi saya benar-benar menyukainya. Tidak masalah. Sejak awal, dia bukan milik Anda. Jika dia menolak Anda, itu karena dia tidak melihat nilai Anda. Itu masalah dia, bukan Anda. Mengapa? Karena penolakan adalah guru terbaik. Itu bukan kemunduran, melainkan peluang untuk naik level. Saat seorang wanita menolak Anda, dia memberi petunjuk tentang area di mana Anda perlu berkembang, di
di mana kelemahan Anda, dan di mana kekuatan sejati Anda terletak. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri, tumbuh, dan menjadi seseorang yang akan dihargai oleh orang yang tepat. Yang terpenting adalah, penolakan tidak mendefinisikan Anda. Justru, penolakan menyempurnakan Anda. Penolakan memaksa Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Begitulah kenyataannya. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa penolakan adalah bagian dari permainan. Anda tidak akan memenangkan semuanya, dan itu bukan masalah. Sebagian besar wanita akan menolak Anda, bukan karena ada yang salah dengan Anda, tetapi karena mereka mengejar pria dengan nilai yang lebih tinggi, yang mereka anggap lebih cocok. Jika Anda tidak masuk dalam kriteria itu sekarang, mereka akan pergi tanpa ragu. Dan tebak apa? Itu bukan masalah Anda. Itu kerugian mereka, bukan Anda. Anda perlu berhenti melihat penolakan sebagai serangan terhadap nilai diri Anda dan mulai melihatnya sebagai cermin. Apa yang bisa Anda pelajari dari penolakan ini? Apakah Anda terlalu tersedia? Apakah Anda kurang batasan? Apakah Anda terlalu mengejar dia? Apapun alasannya, penolakan mengungkapkan titik buta Anda. Alih-alih membuat Anda terpuruk, gunakan itu untuk memperbaiki diri. Disinilah mindset stoik berperan. Anda tidak bereaksi emosional terhadap penolakan. Anda tidak terjebak dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Sebaliknya, Anda menganalisis situasi secara objektif dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Penolakan adalah kebebasan. Itu membebaskan Anda dari membuang waktu dan energi pada seseorang yang tidak menghargai Anda. Setiap kali seorang wanita mengabaikan Anda, membatalkan janji, atau mengatakan bahwa dia tidak siap untuk hubungan, ucapkan terima kasih padanya. Ya, Anda mendengarnya dengan benar, terima kasih. Dia baru saja membersihkan jalan Anda untuk seseorang yang lebih baik, seseorang yang akan menghargai apa yang Anda tawarkan. Lain kali Anda diabaikan atau ditolak, jangan terlarut dalam keputusasaan. Jadikan penolakan sebagai bahan bakar untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Karena kenyataannya, wanita yang menolak Anda hari ini akan mengejar Anda besok jika Anda bangkit dan terus berkembang. Balas dendam terbesar terhadap penolakan adalah kesuksesan. Sukses, sukses, sukses di setiap aspek hidup Anda. Ketika dia melihat Anda berkembang, naik level, dan dikelilingi wanita-wanita berkualitas lainnya, dia akan menyesal karena melewatkan Anda. Menjadi tempat sandaran emosionalnya. Wanita adalah makhluk yang dipenuhi dengan emosi dan seringkali mengalami pasang surut perasaan, drama, dan kekacauan batin. Jika Anda ingin menjadi sosok yang tak tergantikan dalam hidupnya, Anda perlu berhenti terjebak dalam kekacauan tersebut dan menjadi ketenangan yang dia butuhkan. Banyak pria yang terjebak dalam kesalahan dengan merespons fluktuasi emosional wanita. Mereka berusaha memperbaiki masalahnya, menyesuaikan diri dengan suasana hatinya, atau bahkan terjebak dalam emosi yang sama. Hal ini seharusnya tidak Anda lakukan. Anda tidak perlu mengikuti roller coaster emosionalnya. Sebaliknya, Anda harus menjadi jangkar yang stabil. Inilah kenyataannya. Wanita selalu mencari pria yang bisa tetap tenang di tengah badai. Mengapa? Karena mereka membutuhkan stabilitas di dunia yang seringkali dipenuhi ketidakpastian emosional. Ketika Anda tidak terpengaruh oleh perubahan suasana hatinya, ketika Anda tidak membiarkan drama tersebut menarik Anda ke dalam kekacauan, Anda menjadi pria yang bisa diandalkan. Coba pikirkan, setiap pria lain mungkin akan menghubunginya, mengirim pesan teks, atau menjadi cemas ketika dia sedang emosi. Tetapi Anda tetap teguh, tidak tergoyahkan, dan tidak terpengaruh. Inilah kekuatan Anda. Ketika dia terpuruk, Anda tetap tenang. Anda adalah pria yang tidak terombang-ambing, yang tidak terpengaruh oleh gelombang emosionalnya. Percayalah, ini yang membuat Anda berbeda. Begitu dia menyadari bahwa dia bisa mengandalkan Anda untuk kestabilan, Anda akan menjadi sosok yang tak tergantikan. Setiap badai yang dia hadapi akan membawa dia kembali kepada Anda. Inilah cara Anda menjadi jangkar dalam hidupnya, bukan sekadar pria biasa yang terperangkap dalam ombak emosinya. Prinsip kelangkaan. Ini adalah kenyataan yang sulit diterima. Semakin sering Anda tersedia, semakin sedikit dia menghargai Anda.
Meskipun terdengar keras, ini adalah kebenaran yang perlu Anda terima jika Anda ingin benar-benar menjadi prioritas baginya. Coba pikirkan, jika dia tahu Anda selalu ada untuknya, apa alasan baginya untuk menjadikan Anda prioritas? Mengapa dia harus berusaha mendapatkan perhatian Anda jika Anda memberikannya tanpa usaha? Wanita cenderung tertarik pada pria yang memiliki kehidupan sendiri, yang tidak hanya menunggu pesan darinya. Jika Anda selalu ada, selalu membalas pesan secepat mungkin, dan selalu siap untuknya, Anda memberi kesan bahwa waktu Anda tidak bernilai. Jika Anda tidak menghargai waktu Anda, mengapa dia harus menghargainya? Penting untuk menciptakan kelangkaan dalam ketersediaan Anda. Berhentilah menjadi orang yang selalu siap sedia, yang selalu dapat dijangkau dan diprediksi. Ketika Anda terus-menerus tersedia, Anda tidak hanya mengurangi daya tariknya, tetapi juga memberitahu dia bahwa Anda tidak memiliki hal lain yang lebih penting dalam hidup Anda. Ini adalah sesuatu yang pasti dihindari oleh wanita yang berkualitas. Pikirkan tentang pria-pria yang sukses dengan wanita. Mereka sibuk, memiliki tujuan, dan wanita harus menyesuaikan diri dengan hidup mereka, bukan sebaliknya. Ketika Anda jarang tersedia, dia akan mulai berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian Anda. Dia mulai penasaran, bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, kenapa Anda tidak selalu ada untuknya, dan disinilah dia mulai menjadikan Anda prioritas. Intinya, jika Anda ingin menjadi prioritas baginya, berhentilah berperilaku seperti pilihan. Mulailah menghargai diri sendiri, tetapkan batasan, dan jalani hidup Anda dengan fokus pada kebahagiaan dan tujuan Anda, bukan hanya mengejar perhatian darinya. Dengan mengadopsi prinsip kelangkaan, Anda akan menjadi sosok yang tak tergantikan baginya. Jika Anda ingin menjadi prioritasnya, berhentilah bertindak seperti pilihan. Mulailah untuk menghargai diri sendiri, menetapkan batasan yang tegas, dan hidup sesuai dengan aturan Anda sendiri. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, berhenti merespon permainan emosinya, mulai menghargai waktu Anda, dan menuntut timbal balik, Anda akan menjadi pria yang tak bisa dia lepaskan. Ingat, ini bukan soal memainkan permainan atau memanipulasi emosinya. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ini tentang menguasai emosi, mengendalikan waktu, dan hidup dengan cara yang begitu memuaskan hingga dia merasa harus menjadi bagian darinya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dukungan Anda sangat berarti untuk membantu kami terus membuat konten berkualitas dan menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkan pesan ini. Mari sebarkan pesan ini kepada lebih banyak pria yang perlu mendengarnya. Subscribe, like, dan share untuk melanjutkan percakapan ini dan membantu lebih banyak pria mendapatkan prioritas yang pantas mereka terima.